Geda gedi geda oh. Halo teman-teman semua, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Pilomena Pelaa. Saya mahasiswa program studi perikanan semester 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sistem pencernaan pada ikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kita masuk yang ke berikutnya, sistem pencernaan pada ikan. Mari kita ketahui yang pertama, apa itu pencernaan? Adalah proses pemecahan makanan melalui mekanisme fisik dan kimia sehingga lebih mudah didistribusikan dan diserap oleh tubuh. Dalam proses pencernaan, organ pencernaan bukan hanya sebagai alat untuk mekanik, tetapi juga sebagai penghasil cairan yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses pencernaan. Yang berikut adalah sistem pencernaan pada ikan. Adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk memproses makanan yang dikonsumsi oleh ikan, mengekstrak nutrisi yang diperlukan, dan membuang sisa yang tidak dicerna. Kita masuk yang ke berikut, yaitu organ-organ yang berfungsi dalam sistem pencernaan pada ikan. Yang pertama, mulut. Mekanisme sistem pencernaan ikan dimulai dari mulut, yaitu makanan mulai masuk dan mulai dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase yang terdapat dalam air liur. Yang kedua, rongga mulut. Bagian awal sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengambil, menahan, dan menelan makanan. Di dalamnya terdapat gigi untuk menangkap dan merobek. Di dalam rongga mulut terdapat lendir yang membantu melumasi makanan agar mudah ditelan, serta organ pengecap untuk menyeleksi makanan. Yang ketiga, faring atau tenggorokan, berfungsi untuk menyaring makanan dan membantu pencernaan awal dengan mengunyah makanan yang ditelan. Di dalam faring terdapat gigi yang biasa disebut dengan gigi faring yang sangat kuat yang digunakan untuk menghancurkan dan menggiling makanan. Kita masuk yang keempat, yaitu esofagus atau kerongkongan, organ berbentuk tabung berotot yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara faring dan juga lambung. Kerongkongan membantu mendorong makanan yang sudah ditelan ke arah lambung. Yang kelima, lambung, organ yang menerima makanan dari kerongkongan. Bentuk lambung seperti kantong yang berfungsi menampung makanan sementara dan memulai pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim, yaitu enzim pepsin. Yang keenam, Ceca pylorus, yaitu struktur seperti kantong kecil yang terletak di antara lambung dan juga usus. Fungsi utamanya adalah untuk memperluas usus untuk membantu penyerapan nutrisi ke dalam darah. Kita masuk yang ketujuh, yaitu usus, yaitu saluran pencernaan panjang dan melingkar, di mana tempat proses pencernaan dan penyerapan nutrisi atau sari-sari makanan ke dalam aliran darah. Panjang usus sangat bervariasi tergantung pada jenis makanan, yaitu lebih pendek pada jenis ikan karnivora dan lebih panjang pada jenis ikan herbivora. Yang kedelapan, rektum, yaitu bagian akhir dari usus yang berfungsi menyerap air dan ion-ion sebelum sisa makanan dikeluarkan. Yang terakhir, yaitu anus, yaitu lubang di ujung saluran pencernaan, yaitu tempat sisa makanan yang tidak dicerna atau yang kita sebut feses dikeluarkan dari tubuh.
Selain organ-organ yang tadi, ada juga organ kelenjar yang membantu dalam proses pencernaan pada ikan. Yang pertama yaitu hati. Hati menghasilkan cairan empedu yang disimpan di kantong empedu dan kemudian dilepaskan ke usus untuk membantu proses pencernaan terutama pada lemak. Yang kedua, pankreas. Kelenjar ini memproduksi enzim-enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk memecahkan protein yaitu enzim protasea, memecahkan karbohidrat yaitu enzim amilase, dan memecahkan lemak yaitu enzim lipase di dalam usus. Kita masuk yang ke berikut yaitu tahapan atau mekanisme dalam proses pencernaan pada ikan. Yang pertama yaitu digesti, yaitu memasukkan makanan yang dimulai dari mulut hingga rongga mulut. Yang berikut yaitu pencernaan, yaitu terdapat ada pencernaan secara mekanik yaitu melalui gigi, dan pencernaan secara kimiawi yaitu melalui enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan nutrisi yaitu yang terdapat pada usus, dan yang keempat yaitu pengeluaran, yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh ikan. Baik, sekian dari penyampaian materi saya terkait dengan sistem pencernaan pada ikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.